Saudara, di dalam bulan Mei ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang ketakutan, saudara, atau rasa takut. Khawatir, cemas, tapi kita fokus dengan kata ini, yaitu ketakutan. Saudara, rasa takut ini menghinggapi setiap orang, saudara. Setuju ya? Setiap orang pasti pernah merasa takut. Anak sekolah minggu, Excel Kid kita ada yang rasa takut. Anak youth takut. Kita pun di usia dewasa, tidak ada yang kebal dengan perasaan ini. Setiap kita pasti pernah merasa takut. Atau jangan-jangan itu yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yang di rumah menyaksikan tidak bisa datang langsung ke gereja, tapi ternyata perasaan itu yang mungkin menghinggapi kita saat ini. Ada rasa takut, saudara. Takut akan masa depan. Takut dengan kegagalan. Takut kehilangan orang yang kita kasihi. Takut bisakah menjalani situasi tak terduga ini. Takut dengan kecukupan. Saudara, banyak versi ketakutan. Dan ketakutan adalah perasaan yang paling mendalam dan seringkali menguasai hidup manusia. Setuju? Dari sekian banyak hal, ketakutan yang paling sering menghinggapi manusia, termasuk anak Tuhan. Ketakutan seringkali menjadi seperti apa, saudara? Seperti sebuah belenggu, rantai yang mengikat manusia, bahkan mengikat anak-anak Tuhan yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Tidak bisa melangkah, tidak ada semangat dan tidak ada pengharapan karena dibelenggu dengan rasa takut. Ada yang menggambarkan orang yang dipenjara bukan oleh terali besi, saudara. Bahkan pintunya terbuka pun tidak bisa keluar. Namanya apa itu? Ketakutan. Bukan dibuat oleh besi, tembok, tapi dibuat oleh sebuah perasaan yang melumpuhkan, namanya ketakutan. Tapi hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin kita melepaskan ketakutan itu dengan belajar dari firman Tuhan dari beberapa ayat yang kita akan renungkan pagi hari ini, saudara. Yang mengajar bahwa kita tidak dimaksudkan untuk memikul ketakutan itu sendiri, tapi melepaskan kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang pertama, saudara. Terambil dari Mazmur pasal 56 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 56 ayat 3 dan keempat. Di depan monitor PPT-nya boleh muncul. Mazmur pasal 56 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu, kita akan baca ini bersama-sama. Nanti ada 2 ayat lagi kita akan baca mendasari firman Tuhan hari ini. Pelan-pelan buka ya, Mazmur 56 ayat 3 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, hafal saja ayat ini, terutama ayat ketiga yang awal. Ini sering menjadi ayat hafalan pegangan anak-anak Tuhan. Waktu aku takut, apa saudara? Aku ini percaya kepadamu. Singkat, saudara. Bisa hafal? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara, kebenaran ini mengingatkan kita. Kita punya Allah yang bisa kita percaya, kita punya Tuhan yang peduli dengan ketakutan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang bukan cuma tahu ketakutan kita, tapi Dia care, Dia peduli. Saudara, Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah mengajar anak-anaknya untuk menyangkali ketakutan. Dia tahu dia pernah jadi manusia, pribadi Tuhan Yesus, manusia 100%. Dia tahu apa itu rasa takut. Dia tidak mendorong kita untuk pura-pura tidak takut. Atau jangan menerima kenyataan bahwa kau takut. Tidak, saudara. Allah selalu dalam Alkitab mengatakan, jangan takut, jangan takut. Maksudnya adalah, saudara, bukan kita menyangkali ketakutan. Engkau harus mengakui kalau engkau takut. Kau harus menerima perasaan itu sebagai manusia. Tetapi, katakan dari ayat ini, setiap kali aku takut, aku tidak menyangkali, aku takut.
Aku sedang takut dengan pergumulanku sendiri. Pergumulan A bisa beda dengan pergumulan B, dengan C. Tapi aku takut. Tetapi waktu aku takut, aku pindahkan ketakutanku kepada Tuhan yang kupercaya. Beban ketakutan itu bukan lagi ada di pundakku. Aku tidak sendirian lagi memikul itu. Tidak ada lagi yang membiarkan aku sendiri, yaitu ada Tuhan yang aku bisa percaya. Nah saudara, kalau hari-hari ini engkau merasa engkau sedang punya ketakutan sendiri dan merasa sendirian, dengarlah firman Tuhan ini. Engkau punya Allah yang peduli dengan setiap pergumulan kecemasanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Amin. Kita tidak pernah sendiri dengan ketakutan kita. Pasangan hidup kita ada waktunya susah mengerti. Teman terbaik kita, teman komsel kita, orang yang kita andalkan kadang susah mengerti ketakutanmu. Tapi engkau punya Tuhan yang selalu mengerti dan peduli dengan ketakutanmu. Saudara, Tuhan peduli, ingatlah, bukan hanya pada soal keberhasilan kita, tetapi juga pada pergumulan dan kekhawatiran terkecil yang kita alami. Tuhan tidak hanya bergembira memperhatikan waktu engkau sukses, capai target, berhasil menyelesaikan persoalan, tapi waktu engkau sedang dirundung ketakutan pun bergumul, Dia peduli di sana. Bahkan hal yang terkecil sekalipun. Saudara, kita dengar kisah 5 roti dan 2 ikan. Waktu mereka bergumul soal makanan, Tuhan peduli. Waktu harus bayar pajak, gak ada duit, saudara, Tuhan tidak membebankan ketakutan itu pada muridnya. Dia panggil Petrus, kau pancing ikan di danau, kau buka mulutnya, kau akan temukan 2 peser, kau akan bayar pajak untukmu dan untukku. Tuhan peduli dengan persoalan itu, saudara. Ada seorang yang buta teriak-teriak minta kesembuhan, Tuhan peduli. Ada seorang kusta datang minta kesembuhan, Tuhan peduli. Perkara besar, perkara kecil, perkara receh-receh, saudara, ketakutan kita, Tuhan peduli. Saudara, kita belajar bahwa melepaskan ketakutan bukan mengabaikan rasa takut itu sendiri, melainkan menaruh kepercayaan kita pada Tuhan yang setia dan berkuasa atas segala sesuatu yang kita hadapi. Jadi langkah pertama, saudara, engkau akui ketakutanmu, engkau sadari itu, tapi engkau bawa itu seperti kata Mazmur. Setiap kali aku takut, aku lawan dengan iman. Ketakutan hanya bisa dilawan dengan iman, percaya, saudara. Tidak bisa enggak. Setiap kali aku takut, aku harus percaya kepada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu Tuhanku. Dia akan menolongku, Dia akan menyelesaikan bagiku, Dia peduli kepada aku. Bahkan hal yang sedang aku hadapi ini pun, Dia peduli. Saudara senang ya punya orang yang peduli dalam hidup kita, betul? Saudara mau jadi orang yang hebat, jabatanmu tinggi, tampak kuat, punya gelar banyak pun tetap engkau senang ada orang yang peduli denganmu. Kita ini paling senang, saudara, kehadiran orang itu, terutama saya perhatikan justru di titik terendah hidup kita. Waktu kita sedang sulit, sedang punya masalah yang sulit sekali, datang orang besuk kita, doain kita, kasih message mungkin di WA, kuatin kita. Wah, kita sangat butuh itu, saudara. Kadang kalau mulut ngomong, enggak apa-apa, makasih ya, seakan enggak butuh, saudara. Yakinlah hatimu tetap butuh seseorang yang peduli dengan engkau, betul? Kita tidak pernah menolak orang yang peduli, dan itulah Allah kita, saudara. Dia Allah yang peduli. Dia membuktikan, saudara, di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bukan Allah yang dingin, Dia bukan Allah yang tuli, Dia bukan Allah yang buta. Dia care dengan anak-anaknya. Dia care dengan anak-anaknya, saudara. Bahkan untuk persoalan yang receh sekalipun, ketakutan yang receh, Dia tetap peduli, menolong. Let go, saudara. Serahkan itu kepada Tuhan. Kalau engkau simpan terus, itu bisa merusak kehidupan kita. Saudara, saya punya sebuah video. Ini ketakutan yang bagi beberapa orang receh, saudara. Bagi beberapa orang, kok jadi takut sih soal itu? Kita lihat, saudara ya, video apa ini? Boleh diputar? Ketakutan tentang apa kira-kira ini, saudara? Mari kita lihat. Oh, dari depan. Oke. Oh, sorry, sudah? Bisa dibantu?
Saudara lihat ya, apakah saudara mengalami ketakutan yang sama soal ini? Sudah? Boleh mulai? Klik lagi. Klik lagi. Sep. Masih nggak bisa? Klik lagi. Baru jalan deh. Polisi pun takut, saudara. Ada di antara saudara yang seperti ini? Kalau ada pun tidak apa-apa, saudara, tidak menyindir saudara atau menyinggung saudara, ya. Ada orang-orang yang memang takut dengan jarum suntik. Tapi ada yang tidak. Saya orang yang tidak takut dengan jarum suntik, saudara. Tapi ada yang takut. Tetapi ketakutan orang kan beda-beda, saudara, betul? Kita yang tidak takut dengan hal seperti ini, tidak boleh menganggap remeh. Bagi orang ini pergumulan hidup dan mati mungkin, betul? Tapi saudara, puji Tuhan saudara, tidak ada orang Kristen di situ, di videonya, ya. Nah, waktu saya nonton film ini, saya pikir kalau hal-hal receh begini ya, orang takut dengan suntik, kira-kira Tuhan peduli nggak, saudara? Tuhan peduli nggak? Lucu ya, mau suntik memberontak dulu, mungkin ini masa-masa pandemi juga waktu itu ya, suntik vaksin begitu. Saya pikir Tuhan tetap peduli bahkan dengan hal yang receh seperti ini, soal takut dengan jarum suntik. Ketakutan kita mungkin tidak seputar jarum suntik, saudara. Tapi kita punya ketakutan yang lain. Ini lucu-lucuan nih musuh soal jarum suntik. I have different fear. Saya punya ketakutan yang lain yang sedang saya alami hari ini. Saudara, engkau perlu serahkan pada Tuhan. Saudara, yang kedua, sadari bahwa dari ayat yang kita baca, ketakutan tidak mengubah apapun, tetapi doa mengubah segalanya. Amin. Ketakutan hanya membuang energi kita, saudara. Kita pagi pikirkan, siang pikirkan, bahkan malam jadi susah tidur karena apa yang kita takutkan terus membayangi kita, saudara. Menit demi menit, 5 menit demi 5 menit, jam-jaman terus membayangi kita, menghabiskan energi kita, menghabiskan semangat kita, membuat kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Tapi waktu Tuhan minta kita ubah itu kekhawatiran menjadi doa, itu memberikan kepada kita pengharapan. Saudara, ketakutan hanya membuang energi. Tapi waktu kita bersandar kepada Tuhan, memilih untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan, hati kita akan dikuatkan. Kita buka ayat ini, saudara. Matius pasal 6 ayat 27. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 6 ayat 27. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya minta satu orang bacakan bagi kita. Bapak Erwan berdiri bacakan dari pojok, suara yang besar, yang lantang, sampai di depan bisa mendengar dengan baik. Matius pasal 6 ayat 27, silakan Pak. Amin, makasih. Siapa di antara kamu karena engkau khawatir dapat menambahkan sehasta saja, itu ukuran
panjang saudara, sehasta saja pada jalan hidupnya. Apa yang firman Tuhan ini ingin ngomong? Engkau banyak-banyak takut dan khawatir tidak mengubah apapun dalam hidupmu. Tidak membuat hidupmu lebih panjang, lebih pendek, tidak mengubah apapun. Yang bisa mengubah adalah doa. Saudara, mari kita alihkan energi kita dari khawatir menjadi doa. Sekalipun doamu belum dijawab Tuhan, engkau tahu, waktu engkau berdoa, engkau punya kekuatan untuk melewati situasimu yang sulit hari ini. Waktu engkau berdoa, engkau tahu ada Allahmu yang jauh lebih besar daripada problemmu hari ini. Waktu engkau berdoa, engkau tahu bahwa engkau tidak sendirian. Waktu engkau sedang cemas, Tuhan punya kuasa yang jauh lebih besar untuk mengubah situasimu. Saudara, setiap kali kita merasa takut, engkau berdoa. Setiap kali engkau merasa cemas, engkau bawa hatimu, membawa setiap seruan kecemasanmu kepada doa, kepada Tuhan melalui doa. Saudara, dikatakan oleh Mazmur yang kita baca tadi, setiap kali aku takut Tuhan, aku percaya kepadamu, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mengapa aku tidak takut? Karena aku sudah serahkan kepada Dia. Sebelum pergumulanku ini datang pun, jauh-jauh hari sebelumnya, Tuhan sudah lihat. Tidak ada peristiwa dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu, baik ataupun buruk. Dan jauh sebelum problem itu datang, saudara tahu, Tuhan sudah sediakan jalan keluar yang kita butuhkan. Saudara, Yesus kita baru ingat di Jumat Agung, Dia bergumul sedemikian di Taman Getsemani. Allah peduli saudara, Dia berdoa pada Bapa di sorga. Bapa di sorga peduli, lalu menghadirkan malaikat untuk menguatkan Dia. Bahkan Yesus pun di dalam ketakutannya akan salib itu saudara, akan keterpisahan dengan Bapa di sorga. Apa yang Dia lakukan? Dia tidak buat dirinya nampak strong, Dia tidak buat dirinya nampak kuat. Dia menundukkan badannya, Dia berdoa. Dan di saat itulah Dia melihat penghiburan daripada Allah, daripada Bapa di sorga datang menguatkannya. Saudara, banyak di antara kita mencari kelepasan untuk ketakutan kita dengan hal-hal yang lain dari media sosial. Saya pun demikian saudara. Waktu saya khawatir, banyak pikiran, saya rajin-rajin buka Instagram, Facebook, nonton yang lucu-lucu, nonton orang prank-prank begitu saudara. Menghibur hati jelas saudara, secara ini ya, mungkin secara psikolog, mungkin psikologi, secara emosional, terhibur lah, pasti mungkin nggak terhibur. Tetapi kan tidak mungkin selamanya efek hiburan itu. Problemnya tetap ada. Selesai nonton, muncul lagi di pikiran kita. Sudah pernah mengalami itu? Sudah lucu ketawa-ketawa, mungkin nonton drama Korea, nonton yang lucu-lucu, happy. Selesai taruh, datang lagi tuh pikiran takut, cemas lagi. Nah, lebih daripada semuanya saudara, kita butuh melepaskan ketakutan kita dalam bentuk yang lebih positif, yaitu doa. Saudara masih berdoa hari-hari ini untuk ketakutanmu? Saudara lebih tepatnya masih rajin berdoa membawa setiap ketakutanmu kepada Tuhan? Yang ketiga saudara, melepaskan ketakutan bukan berarti pasif, tapi engkau percaya aktif kepada Tuhan. Melepaskan ketakutan kepada Tuhan saudara, bukan berarti saya menyerah malas-malasan, tapi saya terus bergerak maju dengan iman bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi problem itu. Tetap lakukan bagian kita saudara, sambil menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sebenarnya tidak butuh kita untuk menyelesaikan persoalan. Dengan kuasanya saja, selesai saudara. Tapi Tuhan mau libatkan kita, Dia mau kerjasama dengan kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah ingin melibatkan manusia menjadi partner kerjanya Dia. Bukan berarti Dia lemah, enggak. Justru kita yang lemah. Kita yang butuh Dia. Dan satu anugerah kehormatan kita dilibatkan oleh Dia, termasuk waktu menghadapi pergumulanmu, persoalanmu. Tuhan tidak minta kita terbelenggu. Tuhan tidak minta jadi pasif, jadi menyerah, enggak saudara. Do your best and let God do the rest. Lakukan bagianmu yang terbaik. Sisanya biar Tuhan yang urus. Saudara, kita akan mendapat kelegaan waktu kita sudah lakukan yang terbaik dan serahkan kepada Tuhan. Kita datang ke dalam hadirat-Nya, kita berdoa.
Engkau sedang bergumul dengan penyakitmu, engkau berjuang. Kau sedang bergumul dengan keuanganmu, engkau berjuang. Kau sedang bergumul dengan rumah tanggamu, jangan pasrah, engkau berjuang. Kalaupun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, saudara, paling tidak kita ada leganya, ada puasnya. Tuhan, saya sudah kerjakan bagian saya yang terbaik. Saya tidak mau menyerah dengan ketakutan saya. Saya hadapi. Toh dengan Tuhan lewat juga. Toh dengan Tuhan lewat juga. Tapi saya akan melewatinya dengan Tuhan. Saudara akan melihat ada kelegaan yang Tuhan berikan. Mungkin tidak secara emosional, saudara langsung kayak berbunga-bunga, menggebu-gebu perasaanmu. Tapi kau merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Kau merasakan sukacita kau lakukan bagianmu. Paling tidak engkau tidak kalah dengan ketakutanmu. Saudara, apa yang tindakan praktis yang bisa kita lakukan untuk menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan secara aktif? Yang pertama, saudara, mulai harimu dengan doa dan firman. Dua hal ini jangan lepas dari hidup anak Tuhan. Doa dan firman. Setiap hari, terlebih waktu kau takut, semakin dekat dengan Tuhan lewat doa. Doa, saudara. Setiap pagi bangun, doa dulu. Banyak angka-angka muncul, mungkin tagihan. Banyak orang-orang yang sudah baik ini harus ketemu nih, target-target, bayangan penyakit macam-macam. Tidak apa-apa, akui itu dalam doa. Baca firman Tuhan. Tuhan, kau pengen ngomong apa dengan aku lewat firman-Mu? Lalu apalagi saudara, belajar ucapkan syukur setiap hari secara konsisten. Ucapkan syukur bahkan dalam pergumulan. Saudara bisa lakukan itu? Coba Bapak Ibu saya tanya, waktu penyakitmu belum sembuh, kau bisa bersyukur tidak kepada Tuhan, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan? Bisa? Siapa yang pernah lakukan ini? Saya tanya saudara. Mungkin di rumah ada yang mengalaminya. Kita belum sembuh, tapi mulut kita bisa bersyukur, katakan puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Ada yang pernah mengalami itu? Melakukan itu? Ibu Mimi. Ada lagi? Saya ingat saudara ini ada yang hadir di depan kita ini, Pak Johannes He. Pak Johannes ini pernah satu hari undang saya, Muse, saya mau adakan syukuran. Saya pikir-pikir ada apa ya? Cucu lahir yang baru juga ada nambah cucu. Saya bilang, apa ya? Rumah baru juga enggak, ya. Istri tetap sama. Saya bilang ya, semuanya sama rumah. Apa ya? Saya pikir-pikir, sudahlah diundang datang kan? Ya, datang. Pak Ching Hui, selamat pagi. Saya ingat sekali, saya lupa tahun berapa ya Pak Ching Hui undang. Ada apa nih Pak Ching Hui undang? Muse, kami ini punya pergumulan apalah waktu itu, saya lupa. Toko atau apa ya waktu itu ya. Tapi dia bilang begini, saudara bagus Pak Yanesi, saya mau bersyukur sebelum dijawab Tuhan doa saya. Itu dalam bahasa Inggris saudara, itu namanya advance Thanksgiving, mengucap syukur lebih dulu saudara. Sebelum doa dijawab Tuhan, bisa mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Saya kagum hari itu, saya bilang ini teladan yang baik. Saya mau juga lakukan, ngajak jemaat juga lakukan. Masalahmu belum selesai nih saudara. Tapi di saat ini kau bisa berkata, Tuhan terima kasih, bersyukur. Waktu kau bersyukur saudara, kau bersyukur untuk yang lalu yang Tuhan sudah kerjakan. Dan iman percaya, yang ini Tuhan juga pasti kerjakan untuk saya. Amin. Saudara kalau bersyukur, targetmu tercapai itu biasa. Bersyukur dapat gandengan baru itu biasa. Bersyukur dokter bilang sembuh engkau, itu biasa. Bersyukur naik pangkat itu biasa. Tapi waktu itu belum terjadi, masalah masih banyak sekali. Tuhan, terima kasih. Itu yang luar biasa. Itu juga mengatasi ketakutan kita, saudara. Hei, ketakutan. Sudahlah, aku mau bersyukur pada Tuhanku. Kau dulu sudah kalah berulang-ulang kali dengan kuasa Tuhanku. Yang ini nih, pasti Tuhan akan tolong aku. Aku mau bersyukur kepadanya. Tapi bisa saudara lakukan lagi saudara. Waktu engkau takut, ucapkan dalam pikiranmu, Tuhan menyertai aku. Minggu lalu kita dengar khotbah dari Pastor Christine. Pikiran adalah medan, masih ingat saudara? Medan perang. Di sini saudara, ada perang. Perang antara saudara diajak untuk taat kepada Tuhan atau dengar godaan iblis. Pikiran
ketakutan akan muncul di sini dulu saudara. Dan setiap kali pikiran itu muncul, saudara ngomong dengan pikiran saudara, dengan firman Tuhan yang saudara pegang, aku punya Tuhan yang bisa kuandalkan. Tuhan menyertai aku. Apa yang bisa saudara lakukan lagi? Nyanyi saudara, puji Tuhan. Waktu kau takut kau nyanyi. Macam-macam dari kita nyanyi saudara ya. Saya punya lagu saudara. Saya ingat sekali Tuhan pakai pujian rohani untuk kuatkan saya. Saya pernah khotbahkan ini. Dulu saya pernah ketakutan saudara. Saya lupa saya takut apa. Saya duduk di dapur, saya rasa takut. Lalu saya dengar anak saya Elin itu nyanyi. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Suara Elin ini kenceng saudara. Nyanyi di kamar halaman depan dengar. Anak saya ini stereo suaranya saudara. Jadi dia nyanyi di kamar, tutup pintu. Dia nyanyi, saya sedang takut. Nyanyi lagi lagu itu saudara. Refnya lagi dia kenceng sekali. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Wah, saya di dapur itu lagi duduk cemas saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Lewat sebuah pujian rohani. Tepat sekali liriknya. Kapan nak lirik itu pula? Bukan jangan lelah. Ini kan lagunya bekerja di ladangnya Tuhan. Kan tidak cocok dengan pergumulan saya saudara. Tapi Tuhan pakai lagi lirik itu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Oh sebentar Muse, enak kalau nyanyi suara kita bagus. Muse tahu dewek suara aku ini fales. Tak kayak nyanyi, seisi rumah tutup telinga. Nyanyi apa tidak jelas. Saudara, bukan soal fales tidak fales suaramu. Kan dari hati kita nyanyi saudara. Dan itu Tuhan pakai. Nah waktu kau takut, bisikan pujian itu, nyanyi rohani kepada Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagimu. Orang tua mungkin zaman dulu punya lagu Mandarin, lagu rohani Mandarin, kau nyanyi saudara. Nyanyi, apapun itu puja rohani itu menguatkan kita. Apalagi bisa kuatkan untuk waktu kita sedang takut, engkau berbagi dengan sesama orang percaya, anak Tuhan yang akan menguatkanmu. Teman komsel, engkau berbagi. Saya punya ketakutan seperti ini. Pastikan mulutnya tidak ember, tidak bocor kemana-mana. Pastikan dia ini positif membangun. Pastikan dia menguatkan kita. Apa yang saudara bisa lakukan saudara? Yaitu dengan imani kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah lakukan di waktu lalu. Saudara minta bimbingan Roh Kudus. Apa yang saya lakukan dengan ketakutan ini? Yang pasti saudara, Tuhan tidak ingin kita lari dari ketakutan kita. Tuhan tidak ingin Abraham lari dari ketakutan dia, Musa lari dari ketakutan dia, Daud lari dari ketakutan dia tidak. Petrus juga Tuhan tidak ingin lari dari ketakutan dia pernah gagal. Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan ini lari dari ketakutan dia. Tuhan ingin mereka hadapi dengan mengandalkan kuasa-Nya. Saudara, menghadapi ketakutan ini bukan perkara sekali jadi, tetapi sesuatu yang engkau terus lakukan setiap hari. Bapak Ibu setuju? Ketakutan kadang hilang, kadang muncul. Hari ini dengan firman Tuhan, yes, aku rasa takut, aku andalkan Tuhan. Turun tangga, tidak sampai 5 menit, takut lagi. Ada kekhawatiran lagi. Tapi ingat saudara, setiap kali kekhawatiran datang, setiap kali engkau andalkan Tuhan. Bukan sekali beres, doa selesai, enggak. Kadang-kadang harus berulang-ulang. Engkau doa andalkan Tuhan. Waktu Yesus takut di Taman Getsemani, dia bilang, Bapa, aku takut. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Yesus berdiri saudara, temui murid-muridnya yang ngantuk. Petrus, bantulah aku, berdoalah untuk aku, kuatkan aku. Lalu Yesus balik lagi, doa yang kedua. Saudara tahu, doa yang kedua itu sama isinya dengan doa yang pertama. Selesai berdoa, Yesus balik lagi. Nah, Petrus sudah ngantuk, sudah biarinlah mereka tidur. Dia balik lagi doa, saudara, doa yang ketiga. Saudara tahu isi doanya? Sama lagi dengan doa yang kedua dan yang pertama. Tuhan Yesus doa 3 kali untuk hal yang sama. Ngulang-ngulang. Mengapa saudara? Karena ini beban lagi berat bagi dia. Artinya saudara, tidak masalah saudara mengulang-ulang doa yang sama. Setiap kali ketakutan masuk, engkau serahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, waktu aku percaya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang peduli dengan ketakutanku.
Dan Engkau Allah yang akan mendengar doaku yang mengubah segalanya. Aku gak ngubah, Engkau akan mengubah. Aku berdoa kepadamu Tuhan, ku bawa ketakutanku ini. Dan aku tidak akan pasif. I'll do my best. Aku lakukan bagianku sebaik mungkin. Dan Tuhan akan berkati. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ambil waktu pribadi setelah saudara menangkap firman Tuhan ini. Tidak usah buru-buru jadikan momen ini momen teduh saudara bersama dengan Tuhan. Ketakutan apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Saya tidak tahu. Kiri kanan kadang tidak tahu. Tapi hati kecilmu yang sedang bergumul tahu pasti itu. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Bawa kecemasanmu, bebanmu, persoalanmu kepada Tuhan. Mari kita tenangkan diri, kita berdoa pribadi kepada Tuhan. Sampaikan kepadanya. Saudara, saya akan memimpin sebuah doa. Doa menyerahkan ketakutan kepada Tuhan. Dan biarlah doa ini menjadi doa pribadi yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang tidak ingin pura-pura kuat hari ini. Ada begitu banyak ketakutan yang menyelimuti pikiran kami mungkin Tuhan. Takut dengan kegagalan, takut dengan kehilangan, takut tidak cukup. Kadang kami merasa sendiri Tuhan, seperti berjalan dalam gelap tanpa tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi di tengah semua ini kami memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang mengenal hati kami begitu dalam. Hanya Engkau yang tahu terkadang air mata yang tak pernah terlihat dan pergumulan yang tak pernah kami ucapkan. Tuhan, peluklah kami dalam kasih-Mu. Kami menyerahkan semua ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau masih bekerja, bahkan ketika kami tidak melihat jalan keluarnya. Oh Tuhan, bangkitkan kembali pengharapan dalam jiwa kami pribadi lepas pribadi. Yakinkan kami bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Ajar kami Tuhan menatap masa depan bukan dengan gentar, tetapi dengan iman. Karena Tuhan sudah lebih dulu ada di sana. Ajarkan kami untuk diam sejenak, tahu dan mengakui bahwa Engkaulah Allah kami yang besar, yang sanggup membuat badai paling gelap pun menjadi jalan keselamatan. Kami percaya Tuhan, bahkan saat hati kami gemetar, Engkau tetap setia menggenggam tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami kasihi, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.